Hari ini spesial sekali. Dari kemarin sampai hari ini. Inilah perayaan ulang tahun yang ke-35 gereja kita. 35 tahun Tuhan sudah memimpin kita. 35 tahun Tuhan sudah menyertai kita. Dan terus Dia bawa kita ke level berikutnya. Ke level berikutnya lagi. Dan tema ulang tahun kita ini beyond limit. Jadi no limitation. Gak ada batasan-batasannya akan diterobos. Tuhan bawa saudara beyond limit. Amin. Jadi cari 5 orang di sekeliling saudara. Jabat tangannya. Kasih senyum yang paling mantap. Ucapkan selamat ulang tahun buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga tentunya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua, buat Gereja Keluarga Allah, khususnya Keluarga Allah Jakarta. Saya berdoa ulang tahun ini, di momen ulang tahun ini seperti rema bulan ini, the fire is getting bigger. Api Roh Kudus tambah besar, tambah menyala, dan tambah berkobar dalam hidup kita. Doa saya nggak ada seorang pun di tempat ini yang rohnya padam. Doa saya semuanya rohnya berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. The fire is getting bigger. Apinya tambah besar. Nah, dalam bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, saya mau bagikan satu khotbah yang judulnya Fire in Jerusalem. Api di Yerusalem. Apa artinya? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Tapi saya ingin ajak saudara untuk mempelajari terlebih dahulu kisah tentang 2 murid Yesus yang waktu itu dalam perjalanan pergi ke satu tempat namanya Emmaus. Kita baca Lukas 24 ayat 13 sampai 18. Ditulis begini, ayat 13 dulu aja ya. Pada hari itu juga, coba semuanya katakan pada hari itu juga. Oke, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama apa? Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil ini kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Nah, pertanyaan saya gini, kalau ditulis di ayat ini, pada hari itu juga. Apa artinya hari itu? Hari itu apa yang spesial? Apa yang terjadi pada hari itu? Sehingga dicatat mengacu pada hari itu juga. Coba Anda perhatikan, mundur ke ayat pertama dan ayat yang kedua dan ketiga dari Lukas 24 itu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi ternyata hari itu hari kebangkitan. Yesus bukan hanya disalibkan dan mati. Tapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian. Ia mengalahkan maut. Dan Ia hidup sampai selama-lamanya. Ada kemenangan yang luar biasa. Yesus yang saudara saya sembah, bukan Yesus yang pernah hidup. Tapi Yesus yang terus hidup. Sampai hari ini bahkan Dia ada bersama dengan kita. Dia Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari itu adalah hari kebangkitan. Hari ini saya deklarasikan hari kebangkitan terjadi di dalam hidup saudara. Hari kebangkitan iman saudara, hari kebangkitan visi saudara, hari kebangkitan di dalam bisnis saudara, kebangkitan di dalam keuangan saudara. Tangkap itu, hari ini hari kebangkitan. Amin, tangkap itu terlebih dahulu.
Nah, pada hari itu saudaraku, murid-murid Yesus ini pergi ke Emmaus. Lanjutkan pembacaan tadi, sekarang ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan setelah mereka kembali ke kubur, nah ini para wanita ya, setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi kisahnya para perempuan ini datang ke kubur Yesus dan menjumpai kubur Yesus kosong. Dan mereka ketemu sama Yesus dan mereka tahu Yesus bangkit dari kematian. Yesus pernah ngomong, Yesus sudah pernah berjanji sama murid-muridnya, dia akan mati, tapi kemudian dia akan bangkit kembali. Sekarang hal itu terjadi. Dan mereka excited, para perempuan ini mereka on fire, mereka semangat, mereka pulang, mereka ketemu sama murid-murid Yesus, cerita, Yesus bangkit. Anda bisa perhatikan di sini. Yang mereka ceritain, murid-murid Yesus. Yang mereka ceritain para rasul. Coba Anda perhatikan. Mereka ini adalah orang-orang yang selama Yesus hidup di dunia, mereka orang-orang yang paling dekat sama Yesus. Betul apa tidak? Setiap hari bersama dengan Yesus, siang dan malam ada bersama dengan Yesus. Boleh nggak saya ngomong kalau mereka ini orang yang paling kenal Yesus? Mereka ini orang-orang yang ngelihat sendiri kuasa Allah yang bekerja dalam hidup Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Yesus punya power untuk melakukan semua. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu bukan cuma terjadi sekali, dua kali, tapi tiap hari dimanapun Yesus ada, Yesus adalah miracle worker. Yesus adalah pembuat mujizat. Mereka kenal. Tapi tadi Anda baca nggak? Ketika mereka dengar perkataan kesaksian dari para perempuan itu bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian, ditulis apa tadi? Mereka menganggap perkataan itu omong kosong. Saya mau ngomong begini sama saudara. Orang itu saudaraku, kalau apinya lagi padam, dengar firman Tuhan, mereka akan anggap omong kosong. Mereka yang sama, yang begitu on fire, percaya sama Yesus, percaya sama perkataan Yesus, percaya sama mujizat-mujizat dan kuasa Allah yang demonstrasif, yang mereka lihat dan mereka alami sendiri. Tapi ketika api rohnya padam, dengar firman yang sama, dengar janji Tuhan digenapi, dengar kesaksian tentang mujizat terjadi, dalam sini dingin, nganggapnya omong kosong. Saya mau ngomong begini sama saudara, mari kita cek pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang dengar firman Tuhan yang sama, dengar khotbah yang sama, ada di ibadah yang sama, worship leader, tim present worship yang sama, pendeta yang sama, pengkhotbah yang sama. Yang satu bisa begitu on fire, yang satu bisa sampai nangis di jamaah Tuhan yang luar biasa. Tapi yang satu off. Kadang-kadang masalahnya bukan ibadahnya, masalahnya bukan Roh Kudusnya, masalahnya bukan kuasa Tuhannya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita kehilangan api, bahkan murid-murid Yesus sekalipun, para rasul sekalipun akan menganggap perkataan Yesus, akan menganggap janji Yesus digenapi, mujizat Yesus omong kosong. Jadi hari ini cek, seperti apa
temperatur roh saudara. Karena firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan Alkitab juga berkata, api yang di atas mezbah itu jangan dibiarkan padam. Api itu harus tetap menyala. Saya mau ngomong sama saudara, api roh yang ada di dalam hati saudara, di dalam mengikuti Yesus, jangan dibiarkan padam. Api cinta mula-mula saudara kepada Yesus harus tetap menyala, harus terus berkobar dan tambah besar apinya menyala. The fire is getting bigger. Ibadah yang persis sama, kalau orang lagi menyala, 6 kali ibadah di Soho hari Minggu, 6-6-nya ikut. Pernah ngalami masa-masa yang kayak gitu? 10 hari KKR, gak satu pun lewat. Kalau apimu lagi menyala, ibadahnya sama, pendetanya khotbahnya sama, Anda akan gampang terbakar. Anda akan gampang dijamah Tuhan. Anda akan gampang percaya dengan firman Tuhan. Dan karena itu Anda akan gampang mengalami kuasa Tuhan. Tapi ketika api seseorang off, mau ada revival, mau ada KKR, mau ada lawatan Roh Kudus, dingin, skeptis, not interested. Orang itu sudah kuya, makan seenak apapun di depan mata kita. Tapi kalau sudah kenyang, jawaban kita kalau ditawarin apa? No. Kita ngomong no itu bukan karena rotinya nggak enak, makanannya nggak enak. Kita ngomong no itu sebenarnya simply kita ngomong aku sudah kenyang. Ketika berita kebangkitan Yesus diceritakan, itu bukan masalah kuasa Allahnya nggak bekerja, Yesusnya nggak bangkit. Jelas Yesusnya sudah berjanji, Yesusnya sudah pernah ngomong, dan dia menepati janjinya, dia bangkit dari kematian. Tapi ketika roh kita, manusia roh kita off, api kita padam, kita kayak nggak ada feelingnya, nggak ngerasa apa-apa, nggak kerasa apa-apa. Saya berdoa, saudara semua di tempat ini, Anda bisa sadar bahwa saat ini api Roh Kudus sedang menyala di tengah-tengah kita. Lawatan Roh Kudus sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saya berdoa Anda bisa mengerti bahwa kuasa Tuhan siap dimanifestasikan dan mujizat-mujizat siap langsung menyerbu dan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi doa saya ada api yang menyala kembali dalam hidup saudara. Jadi buat saudara yang selama sekian waktu ngerasa sudah kayak apinya off. Anda hanya ke gereja saja kayak bergumul, berjuang untuk ke gereja. Coba Anda teliti masing-masing pribadi. Gimana dengan saat teduh pribadi saudara, doa pribadi saudara, pembacaan Alkitab saudara. Masih nggak on fire, masih nggak kerasa gregetnya. Jangan-jangan untuk baca Alkitab tiap hari sudah off. Doa tiap hari sudah nggak lagi. Jangan-jangan tanpa kita sadari, api kita sudah padam. Dan kalau api kita sudah padam, Anda dengar khotbah kayak nggak kena. Nggak kena, kayak murid-murid Yesus. Ngomong apa ini pendeta? Kesaksian mujizat apa? Makanya saya juga gak heran. Murid-murid Yesus yang sudah tiap hari sama Yesus gitu aja. Ngelihat mujizat, diceritain kesaksian mujizat. Omongannya omong kosong. Ada juga anak-anak Tuhan zaman sekarang. Pendeta-pendeta bahkan. Yang ngomong mujizat itu omong kosong. Sederhana karena api rohnya padam. Jadi hidupnya cuma secara jasmani. Gak bedanya sama orang di luar Tuhan. Hanya secara jasmani. Karena itu saya berdoa di ibadah ini. Tuhan kerjakan sesuatu di dalam hidup saudara. Tuhan bangkitkan kembali apa yang sempat padam. Api yang sempat pudar itu. Hari ini doa saya dalam nama Yesus dikobarkan kembali. Dinyalakan kembali. Dibesarkan kembali. Your fire is getting bigger. Amin. Haleluya. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-18.
Saya bacakan buat saudara. Pada hari itu juga, saya ulangi lagi ya. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, perhatikan, mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri. Yesus datang sama siapa? Murid-muridnya. Harusnya mereka kenal Yesus enggak? Kenal dong. Ini kan muridnya sendiri, kan gurunya sendiri. Mari kita lihat. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudaraku, kalau orang karena apinya mereka sedang padam nih. 2 murid Yesus ini apinya sedang padam. Mereka tergoncang imannya karena Yesus disalibkan dan mati. Ya, api mereka sedang padam. Sekarang Yesus jalan bersama mereka aja. Mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Jangan-jangan Anda nggak sadar bahwa apa yang sedang kau alami saat ini, Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan saudara. Jangan-jangan kau belum sadar bahwa hari ini sesuatu yang istimewa Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanmu. Jangan-jangan saudara belum sadar bahwa ini adalah momennya lawatan Roh Kudus. Ini harinya kebangkitan terjadi. Ini waktunya pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Oh, minta sama Tuhan, Tuhan nyalakan kembali api gue. Karena ada sebagian orang benar-benar kehilangan cinta mula-mulanya. Benar-benar kehilangan kasih mula-mulanya, gregetnya. Ikut Tuhan sudah hilang, gak ada lagi. Dulu ibadah itu kayak ada gregetnya gitu. Kita kayak kepingin, kapan lagi hari Minggu, kapan lagi ibadah. Tapi sekarang, Minggu. Benar gak? Oh saudaraku, biarlah greget yang sama yang engkau pernah rasakan, bahkan lebih dari itu, Tuhan kobarkan di dalam hati saudara. Tuhan nyalakan kembali. Anda buka hati Anda lebar-lebar. Khotbah ini bukan cuma khotbah teori, tapi doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta api itu nyala kembali di dalam kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada bedanya dengar tentang api, ngelihat api, tahu teori tentang api, dan ngalami api itu sendiri. Anda coba aja tangan saudara kena api. Anda baru ngerti rasanya. Betul? Oh, saya berdoa saudara bukan cuma tahu tentang api roh ini. Tahu bahwa ada lawatan Roh Kudus yang mau dia kerjakan. Tapi doa saya engkau sendiri mengalami secara pribadi api Roh Kudus turun atas hidup saudara. Sehingga apa yang sempat padam dinyalakan kembali. Roh yang sempat sudah pudar dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Amin. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh, kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita doa saudaraku. Nah, sudah tahu nggak? Dicatat di dalam ayat yang kita baca tadi. 2 murid Yesus itu dalam perjalanan menuju kemana? Emmaus. Yang jaraknya 7 mil. 11 kilometer dari Yerusalem. Coba renungkan itu. Ya, Tuhan mau melakukan sesuatu di Yerusalem. Tapi langkah mereka malah menjauhi Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus.
Waktu api mereka padam, mereka menjauhi Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Kalau secara jasmani nggak ada salahnya ya pergi ke Emmaus. Tapi ini ada meaningnya yang saya mau bagikan sama saudara. Tahukah saudara, kata Emmaus itu punya arti sumber air panas. Ternyata mereka itu ketika apinya padam, mereka itu kayak ngerasa juga dan kepengen kayak cari sesuatu. Karena apinya padam tuh dingin. Mereka kayak mencari sesuatu. Yang jadi masalah, mereka mencarinya bukan di Yerusalem. Mereka mencarinya menjauhi dari Yerusalem. Mereka pikir di Emmaus ada mata air yang panas yang bisa mengisi apa yang kosong di dalam hidup mereka lagi. Ketika api roh kita sama Tuhan padam, biasanya orang cari pengganti. Sesuatu yang lain yang mengisi hidup kita. Ketika Anda hatinya kosong, dalam hidupmu kosong dengan kasih, kosong dengan kebahagiaan, orang itu akan mencari sesuatu, ganti sesuatu. Tapi seberapa banyak orang carinya salah. Mau cari sesuatu yang ngisi di hati, tapi larinya sama narkoba. Larinya sama nonton film semalaman. Kayak cari sesuatu untuk ngisi diri kita. Sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa dalam hidup kita. Carinya adalah pemuasan secara jasmani. Mari saya beritahu saudara, ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak bisa diganti selain Tuhan yang memenuhi kita. Anda mau cari apapun itu, dari kepuasan jasmani, dari traveling, dari kuliner, dari apapun itu juga di luar sana, film, hiburan, entertainment, apapun itu juga, itu hanya sifatnya sementara. Setelah itu dalam hatimu akan kosong lagi, hampa lagi. Gak ada ketenaran apapun, gak ada kekayaan apapun yang bisa menggantikan sesuatu di dalam hidup kita itu. Kecuali Tuhan. Kenapa? Karena sesederhana manusia itu diciptakan, satu manusia jasmani, tapi lebih dari itu manusia rohani. Dan manusia rohani punya kebutuhan rohani. Dan kebutuhan rohani itu hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan. Jadi mulai hari ini, jangan salah alamat lagi. Jangan kejar yang di luar lagi. Ada porsinya kita punya kebutuhan secara jasmani. Tapi ada porsinya kita punya kebutuhan rohani kita. Dan kebutuhan rohani kita hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Doa saya hari ini, pencarian saudara, bukan di luar, tapi datang sama Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar dan minta lawatan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Ayo kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis sama Roh Kudus itu tadi di ibadah sebelumnya Pastor Tamrin Cleanworth menjelaskan dibaptis itu dari kata baptizo. Baptizo itu dipenuhi dalam dan luar. Oke, semuanya ditenggelamkan.
Kalau Anda dibaptis air, makanya Anda ditenggelamkan masuk ke dalam air. Itu dibaptis air. Tapi ternyata kita tidak cukup cuma dibaptis air. Kita perlu dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, kekosongan di dalam hati saudara tidak perlu dipenuhi sama Netflix, drakor, oke? Atau apapun hiburan yang Anda cari. Kekosongan dalam hati saudara hanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Api itu hanya bisa dinyalakan kembali oleh Roh Kudus. Apa yang sudah padam, apa yang sempat pudar itu hanya bisa dikobarkan kembali oleh Roh Kudus. Alami kepenuhan Roh Kudus. Makanya Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana dulu. Ada waktunya nanti pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saksi Kristus. Tapi pastikan spirit man kita, manusia roh kita harus di recharge dulu. Kamu harus menanti-nantikan Tuhan sampai penuh Roh Kudus. Saya berdoa Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Mata saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang-kadang orang berpikir pokok kepenuhan Roh Kudus itu cuma bahasa roh. Tapi tahukah saudara, lidah kita juga perlu dipenuhi Roh Kudus sehingga ngomongnya kudus. Banyak orang ngaku kepenuhan Roh Kudus tapi matanya belum dipenuhi Roh Kudus. Saya berdoa mata saudara dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga yang dicarinya, yang mau ditontonnya, yang kudus. Saya berdoa telinga saudara dibaptis dengan Roh Kudus sehingga Anda maunya mendengarkan perkataan firman Allah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak kali orang berpikir sudah dibaptis Roh Kudus, sudah kepenuhan Roh Kudus, tapi ternyata masih belum apa-apa. Makanya powerless, no power dalam hidupnya. Hidupnya padam, gak ada apinya. Gak kerasa apa-apa, gak ada kuasa Allahnya. Kita pikir kita sudah dibaptis Roh Kudus, tapi masih nothing. Saya berdoa pikiran saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti Yesus yang pikirannya dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari kecil dia bisa cerdas sekali. Ngomongan sama para pemuka-pemuka agama. Dan mereka semua heran, wow. Anda lihat Daniel dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dicatat dalam Alkitab dia 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang paling cerdas di kerajaan itu. Tahu nggak saudaraku, kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita tuh kayak prosesor di handphone kita, di laptop kita yang di-upgrade, pasti pikiran kita akan di-upgrade juga. Kapasitas kita berpikir akan di-upgrade, cara kita mengambil keputusan akan di-upgrade. Kita akan bisa berpikir dengan clarity yang luar biasa. Ada wisdom, ada divine wisdom. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Alami itu penuh Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena itu Yesus ngomong, nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Seringkali roh kita padam karena kita gak ambil waktu yang cukup untuk kepenuhan Roh Kudus. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda saja tiap hari memastikan handphonemu di-charge. Sehingga dari yang tadinya sudah hampir habis. Kemudian bisa full dan Anda cukup itu bisa dipakai seharian. Bahkan sebagian dari saudara bawa power bank. Supaya Anda bisa pastikan itu cukup untuk aktivitas seharian saudara. Tapi berapa banyak dari kita ambil waktu untuk recharge spirit man kita. Manusia roh kita. Gara-gara kita gak kepenuhan Roh Kudus. Kita ngadepin berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Kita kayak mobil yang kehabisan bensin, mogok. Kayak handphone yang kehabisan baterai, mati. Tiba-tiba kuasa doanya mati. Tiba-tiba hikmat Allahnya gak kerja. Off. Kenapa? Karena no battery. Low battery.
Itu sebabnya Yesus ngomong sama murid-muridnya, nantikan janji Bapa sampai kamu terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus hari ini, terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi Anda penuh dengan Roh Kudus. Bahkan saya mau ngomong begini sama saudara, kepenuhan Roh Kudus itu saudaraku ya, beda sama kayak tadi ilustrasi saya kayak ngecharge handphone gitu. Kalau sudah 100% kan Anda mesti discharge. Benar ya? Kenapa? Karena baterai itu kapasitas maksimalnya 100%. Tapi Anda harus tahu, di dalam Roh Kudus kita bisa selalu going higher. And there is no limit. Kalau buat saudara sekarang kapasitasmu 100%, tapi engkau recharge-nya lebih kenceng daripada 100%, you can go beyond limit. 120%, 150%, 200%. And itu no limit, beyond limit. Dan di situ nanti Anda akan mengalami benar-benar yang dikatakan di Alkitab. Itu manifestasi kuasa Allah akan mulai terjadi dalam hidup kita. Itu nanti Anda akan melihat secara pribadi Anda akan mengalami doamu yang persis sama, kata-katamu yang persis sama. Tadinya no power. Karena baterai spiritnya off. Kecil gak cukup untuk ngidupin satu ruangan kayak gini. Anda harus tahu ini berapa PKAC-nya untuk ngidupin LED, ini berapa banyak listriknya. Kalau yang tersedia di sini cuma listrik 1000 watt, gak kuat. Ambles saudaraku, mati listriknya, gak nyala. Kalau untuk ngidupin rumah kecil mungkin nyala. Tapi untuk ngidupin tempat yang lebih besar, butuh listrik yang lebih besar. You need more of the Holy Spirit. Anda butuh Roh Kudus lebih lagi. Anda butuh dipenuhi Roh Kudus lebih lagi. Anda butuh diurapi oleh Roh Kudus lebih lagi. Dan lebih lagi. Dan lebih lagi. Dan by the way saudaraku, yang namanya doa itu gak harus ganti-ganti kata-katanya. Anda nge-charge handphone itu bisa di-charge gitu aja. Terus. Benar apa tidak? Nanti akan increasing itu. Anda hanya perlu buka hati dan ngomong thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. I need more of you. Less of me. Tuhan, Engkau lebih lagi. Engkau semakin bertambah. Aku semakin berkurang. Penuhi aku lebih lagi. More of your power. More of your anointing. More of your spirit. More of your love. Fill me Lord. Fill me again. Fill me again. Dan itu kata-kata Anda bisa ulang-ulangi terus-menerus. Anda bisa menyembah terus-menerus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Banyak orang ngomong gini, wah kok sudah diulangi 5 kali, bosan ganti. Tapi Anda harus tahu di surga itu sudah ribuan jutaan tahun. Malaikat yang sama terus-menerus ngomong kudus. Kudus. Kenapa? Itu worship. Itu worship. You can go on and on and on and on. Waktu kita di-charge sama Holy Spirit, kita bisa buka diri dan kita terus. Terus Anda bisa bahasa roh. Ratakapasyaratakal. Terus dan Anda akan dipenuhi. Tadinya 10% baterainya. 20%. 30%. 50%, 100%, 200%, and beyond. Saya berdoa mulai ulang tahun gereja kita ini sesuai dengan rema yang Tuhan kasih beyond limit. Anda tidak berhenti di 100%, tapi Anda go beyond limit. Limit yang pernah Anda alami, limit kepenuhan Roh Kudus yang pernah Anda alami. You can go beyond limit. Dan alami itu secara pribadi. Begitu Anda sampai di level tertentu, begitu listriknya cukup. Tadinya listriknya ada, tapi nggak cukup nyalain semuanya ini. Tapi begitu listriknya cukup, tiba-tiba semua nyala sendiri. Anda kan lihat, saksikan, buktikan omongan saya. Doamu persis sama, nggak usah dirubah jurusnya. Doamu bisa persis sama,
Tapi engkau kepenuhan dengan Roh Kudus yang lebih dan lebih dan lebih. Itu sampai di satu titik kalau Anda nggak berpuas diri, Anda terus more and more and more. Sampai di satu titik. Doa yang sama tapi kuasanya berbeda. Tiba-tiba dalam hidupmu kuasa Tuhan akan dimanifestasikan. Kesembuhan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Jawaban doa dan keajaiban akan terjadi. Dan hidupmu menjadi tanda ajaib bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. The difference itu bukan di knowledge-nya. The difference itu di kepenuhan Roh Kudusnya. The fire is getting bigger. Oh, saya ngerasakan sebentar saya khotbah dari awal tadi sampai sekarang ini saya ngerasakan apinya dibesarkan. Apinya dibesarkan tambah lama tambah besar dan lebih besar lagi, beyond limit. Amin. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Di musik bisa naik ke mimbar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba itu katakan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Anda pegang ya, itu resep nomor 1. Yang ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi ketika semua orang percaya kumpul di satu tempat, yang terjadi apa? Ada tiupan angin keras. Roh Kudus berhembus yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. 3 hal ini. Yang pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang kedua, Roh Kudus berhembus. Dan yang ketiga, api yang tadinya sempat padam sekarang menyala kembali. Saya berdoa 3 hal ini ada di tengah-tengah kita. Ini alasan kenapa kita perlu berkumpul di satu tempat. Anda bisa berdoa sendiri enggak? Di rumah? Bisa, kuburan aja bisa kok. Tapi ada yang beda. Di zaman itu, kalau mereka enggak berkumpul di satu tempat, mereka melewatkan lawatan Roh Kudus. Yang mengalami lawatan Roh Kudus adalah murid-murid Yesus yang berkumpul di satu tempat. Saudaraku, kita ini masing-masing ada kepenuhan Roh Kudus dan ada apinya. Tapi ketika kumpul di satu tempat, api kumpul, apinya besar. Anda harus tahu, ini corporate anointing. Karena itu nggak cukup kita berdoa sendiri. Ada waktunya harus sendiri, nggak boleh sama yang lain. Tapi ada waktunya kita orang percaya, murid-murid Yesus harus berkumpul di satu tempat. Seperti hari ini, saya tahu akan ada orang-orang di tempat yang mengalami lawatan Roh Kudus luar biasa. Hanya karena Anda berkumpul di satu tempat. Kalau Anda tadi ambil keputusan berdoa sendiri di rumah, mungkin Anda nggak ngalami apa-apa. Tapi karena kita berkumpul di satu tempat, api, ketemu api, ketemu api, ketemu api. Sekarang apinya besar. Di situ Roh Kudus berhembus. Anda akan melihat terobosan besar terjadi. Yang pertama itu bicara tentang pentingnya kita berkumpul di satu tempat. Tapi di momen ulang tahun gereja kita ini saya mau menekankan satu hal lagi. Yerusalem buat gereja kita ini. Gereja ini dimulai awalnya di kota Solo. Dan setiap tahun gereja kita itu ada yang namanya UC. Unlimited Conference. Di mana kita semua dari keluarga Allah semua kota kumpul jadi satu. Dan tahu nggak saudaraku, yang kumpul jadi satu dari semua kota itu bukan biasa-biasa. Itu orang-orang yang punya kehausan roh yang lebih besar. Itu orang yang punya kelaparan roh yang lebih besar. Kalau dari Jakarta terbang khusus untuk ke Solo di Unlimited Conference, itu nggak mungkin yang biasa-biasa. Itu pasti yang on fire for Jesus.
Dan saudara bisa bayangkan kalau yang paling on fire dari yang paling on fire dari seluruh Indonesia kumpul jadi satu. Get ready, the fire is getting bigger. Apinya akan menyala lebih dahsyat, lebih besar. Makanya saya sebut bahwa UC itu momen membesarkan api. Tahun ini saudaraku, ini UC kan mulai besok Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis. Tahun ini dari Jakarta saja yang berangkat ke Solo untuk ikut UC oleh anugerah Tuhan akan berangkat 400 orang untuk ikut UC di kota Solo. 400 orang yang penuh Roh Kudus, yang punya kehausan, yang mau bayar harga, ninggalin banyak hal yang lain untuk terima lawatan Roh Kudus. Anda bayangkan ribuan orang bareng-bareng dan minta lawatan Roh Kudus. Saya percaya apa yang terjadi di loteng atas Yerusalem akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Api itu akan dinyalakan kembali. Api itu akan diperbesar dan dilipat gandakan. Karena itu saya ajak saudara, kalau masih bisa Anda ikut UC, jangan ketinggalan. Memang ini momen tahunan kita, jangan lewatkan saudaraku. Masih boleh kok Anda daftar. Anda daftarkan diri. Tadi saya dengar sudah hampir tinggal dikit lagi. Hampir 3.000 orang. Kita akan kumpul 3 hari. Siang, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang. Kita akan doa sama Tuhan. Membesarkan api. Jangan lewatkan momen ini. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nada apa ini? I sing praises. I sing praises to your name. Mari bangkit berdiri. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. 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 I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name. for your name is great and greatly to Again be and again and again and again. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. Yang pertama, saya mau ajak saudara berdoa supaya api yang sempat padam itu
hari ini harus nyala lagi. Karena kalau apimu padam, engkau dengar firman, seperti murid-murid Yesus ngomongnya omong kosong apa, ini apaan sih? Berlebihan. Anda dengar firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sementara yang lain ngomong amin, tapi di hati saudara apa iya? Apa doaku besar kuasanya? Skeptis. Kenapa? Apinya padam. Pokok kalau apinya padam, dengar firman Tuhan beyond limit. Kita tanpa sadar ngomong di hati kita, omong kosong. Sederhana, bukan karena Yesus bangkit apa enggak bangkit. Jelas kuasa Tuhan itu nyata. Yesus mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali dari kematian. Ia mengalahkan maut. Ia menang. Dan ia hidup sampai selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, dalam hatimu, apinya padam apa menyala? Ayo doa sama Tuhan. Supaya api itu dinyalakan kembali. Cinta mula-mula sama Yesus yang sempat padam, dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat dua tangan saudara. Angkat suara berdoa. Oh, berdoa saudara, berdoa. Nyalakan api itu kembali ya Tuhan. Kobarkan, kobarkan, kobarkan. Kasih mula-mula itu. Cinta mula-mula itu. Greget yang berlaku. Rasakan itu. Kobarkan. Nyalakan. Pasyarah, 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 pasyarah. Syirata, pasyarah, 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 pasyarah. Saudara, nantikan janji Bapa itu. Minta kepenuhan Roh Kudus. Minta kepenuhan Roh Kudus. We want more. Holy Spirit, fill us more. Fill us more. Fill us more. Penuhi kami lagi. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill us more. Fill us more. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Kami haus. Kami lapar. Kami mau kepenuhan Roh Kudus lebih lagi. More of your love. More of your spirit, Lord. More of your anointing. More of your power. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall in this Yes, yes. Cepat saja, cepat sendiri. Katakan, Come Holy Spirit. Yes, Lord. Oh, we want more. We want more. Again. Again. Come on, church. Come on, church. Again. Again. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Pasyarah, 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 pasyarah.
yang diberkati. Katakan bersama-sama. Amin.